Hai guys, hari ini edisi spesial lagi untuk kampus tour. Aku udah di depan Chongqing Daxue atau Chongqing University. Hari ini pas lagi perayaan Chengbeng. Jadi hari libur, di kampus libur dan hujan. Jadi kita payungan dulu ya. Kita lagi nungguin salah satu mahasiswi Indonesia penerima beasiswa di sini. Ini by the way, Chongqing Daxue ini adalah kampus tier 1 di Tiongkok ya. Jadi reputasinya luar biasa dan ini unggulan banget. Nggak gampang buat bisa keterima di sekolah ini. Tapi kita akan ketemu sama mahasiswa Indonesia penerima beasiswa ya. Dia bukan hanya masuk sekolah di sini tapi dapat beasiswa juga. Kita bakalan ngobrol-ngobrol. Sekarang kita tunggu dulu sebentar, janjian 1.30. Sekarang 1.35, paling sebentar lagi dia datang. Nunggu bis kecil dulu katanya, mobil kecil. Jadi kayaknya kayak kampus besar gitu, kayak di Indonesia ada kampus UI kan ada Bikun ya, ada bis kuning. Nah ini kelihatannya modelnya kayak gitu juga, karena agak jauh untuk kemana-mana. Di dalam kampusnya itu gede banget. Ini bagian depan kampusnya. Hari ini hujan, sepanjang hari, dari malam hujan. Kampusnya besar sekali dan di pusat kota juga. Chongqing Daxue ini dia famous untuk jurusan-jurusan engineering-nya ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar architecture, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, ini jago di sini. Di seberang kampus banyak pilihan makanan. Oh, ada yang pakai logo cabe. Karena makanan di sini pedas-pedas ya. Terus ada sepeda-sepeda sewaan juga. Jadi mau kemana-mana mahasiswa-mahasiswi lumayan gampang, praktis. Selamat datang di kampus D Chongqing Daxue. Kampus D adalah kampus paling baru di Chongqing University. Pilar-pilar ini adalah gate yang merupakan replika dari yang ada di kampus A, kampus yang paling awal banget, dengan ukuran yang sama persis. Kampus ini akses masuknya paling complicated dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang pernah kita tour. Karena harus appointment dulu secara online dan pada saat datang tunjukkan bukti appointmentnya, bawa juga pasport atau senfenzeng, kartu ID untuk orang lokal. Jadi lingkungan kampusnya benar-benar tertutup hanya untuk yang berkepentingan saja. Bahkan orang tua murid atau keluarga yang ingin berkunjung harus appointment juga. Ini salah satu gedung kuliahnya, namanya Sin Silo. Ada Zen Garden-nya gitu, asik ya gedung kuliahnya. Katanya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa S2, S3 gitu yang belajar di sini. Yuk kita intip-intip dikit ruang kuliahnya. Sambil kita cari-cari spot buat ngobrol-ngobrol ya sama Natasha. Ini gedung kuliahnya ada beberapa tower gitu yang terhubung oleh bridge. Nah di depan kita ini salah satu bridge-nya. Kita mau nyebrang dari building yang sekarang ke building depannya. Nah ini kita posisi sudah di bridge atau di jembatan. Jadi jembatannya indoor ya. Kalau hujan kayak sekarang nggak perlu basah-basahan. Pindah ke ruang kuliah berikutnya tinggal lewat bridge aja. Nah ini kita intip, seberang, sama bridge juga. Ini koridor ruang kuliahnya, di depan yang kuning-kuning ini boiler room. Jadi ada dispenser air panas. Nah ini air panas itu bagian integral dari kehidupan masyarakat Tiongkok ya. Kalau minum itu pengennya panas deh, mau musim dingin kayak musim panas minumnya air panas. Selalu pada bawa-bawa termos. Jadi kalau urusan minum gratis lah, tinggal ambil aja air panas, daun tehnya siapin sendiri ya. Nah ini ruangan lause-lausenya termasuk professorsnya. Nah, ini private room nih. Ada nama-namanya. Ini Liu Laoshi. Bukan Tang Jiren. Margaria. Meskipun hari ini hari libur nasional, tapi ruang-ruang belajar, ruang kelasnya itu tetap bisa dipakai. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang nggak bepergian tetap bisa pakai ruang kelas untuk belajar. Andai kata kamarnya kayaknya kurang nyaman untuk belajar, mereka tetap bisa pakai ruang kuliah. Dan mahasiswa-mahasiswi China itu memang nggak usah disuruh untuk belajar. Mereka memang sudah terbiasa disiplin belajar berjam-jam dalam sehari. Jadi jangan heran lihat hujan-hujan ada payung di koridor, ada orang di kelas, tetap aja ada yang belajar. Nah itu quite normal di China. Di depan kita ini adalah stadiumnya atau sports centernya. Di dalam ada lapangan basket indoor, ada kolam renang, ada ruang buat main pingpong, ada ruang buat main badminton, ada berbagai macam tempat buat olahraga. Kita intip-intip dikit yuk. Ini kolam renang indoornya.
Kayak di drama-drama seri ya, Chinese drama anak-anak yang kuliah ya. Ternyata emang bener ada di kampus. Basketball gym. Ini tutup kayaknya. Oh iya, basket. Premium banget lapangan basketnya. Iya. Gila, lantainya serius gini dia. Iya. Lagi dibersihin. Oh, pingpong ya? Iya. Ini dindingnya disusunnya nggak ada perekat loh. Cuma ditaruh aja gini loh. Oh, bata-batanya. Ya, nggak ada perekatnya. Nggak ada adonan semennya. Ini tuh gymnya. Iya, makanya aku curious. Oh, mungkin ini ada hole-nya. Dia mungkin ada pipanya kan di iya, tengah-tengah mungkin, nih. Dia ikatnya pakai kayak satu tiang-tiang gitu kali, besi kali. Kalau nggak geli-geli juga ini kalau gempa. Terus ini tuh gymnya, bisa lihat. Ah, ini gym. Oh iya, banyak alatnya di dalam. Iya. Di dalam juga ada yoga room, ada cycling room gitu. Iya, kayak buat RPM gitu ya. Tapi sebenarnya aku waktu pertama kali kan dengan tentang gymnya, terus banyak anak-anak di online kayak bilang kayak gym sekolah kita nggak lengkap kayak equipmentnya. Aku bilang ini udah cukup ya, makanya. Terus ada murid-murid yang bilang kayak nggak lengkap, kurang lengkap. Ini lengkap banget sih. Mungkin Terus mereka ini yang suka nge-gym ya, yang kayak pikir kayak oh kurang gitu. Atau mungkin alatnya berbeda dengan yang biasa mereka pakai. Oh iya, iya, jadi mereka mungkin. cari yang kayak biasa nggak ada. Iya, iya. Kita kalau biasa di FF aja terus masuk ke Celebrity Fitness kan beda. Gold's Gym beda lagi. Iya. Oh, gede banget ini. Iya. Istora Senayan. Ini view dari atas Sports Center. Kita bisa lihat gedung-gedung di sekeliling kampus. Lumayan buat cari inspirasi. Di depan sekolah, di depan stadium lagi dibangun stasiun MRT nih. Nanti gampang mau jalan-jalan kemana-mana. Ada lapangan bola juga tuh. Ya ini ya sepak bola, lapangan basketball, running track. Oh ya. Terus ini tuh kayak perpustakaan kita yang ini besar ini, yang ada Chongqing Daxue. Oh, itu perpustakaan. Iya. Nah, ini tempat buat olahraga, bisa jogging di sini, bisa main sepak bola di sini. Ada buat lompat jauh juga. Iya. Baseball juga ada ini. Oh, lapangan basket outdoor di depan. Di kampus D ini ada 4 kantin. Kita akan mampir ke salah satunya untuk ngobrol-ngobrol sama Natasha. Kita akan tanya-tanya gimana caranya bisa dapat beasiswa untuk kuliah di sini. On the way kantin, kita ngelewatin danau. Katanya ada 2 danau di kampus D. Nah, ini adalah danau yang pertama. Besar juga danaunya. Terus katanya kadang-kadang suka ada swan gitu. Suka ada apa ya? Angsa. Angsa goose ya? Swan apa ya? Nah, ini di depannya ada University Library. Kita mampirin kali ya library-nya. Seperti di sekolah-sekolah lainnya di Tiongkok, ada patung Confucius. Ini ada cafe di depan library. Anak-anak pada belajar dong, padahal hari ini libur. Ini cafe pun rasa library. Karena hari ini libur, tanggalan merah, jadi library tutup. Kita nggak bisa masuk ya ke perpustakaan. Nah, kita lewatin danau yang kedua. Di sini katanya anak-anak suka nongkrong juga, ada meja kursi. Kalau lagi sunset bisa lihat, nikmatin, cakep. Ih, lucu banget. Gedung kelas, kuliah. Sana juga. Kok ada baginya polisi? Kadang kayak nggak tahu ya, kadang mereka kayak
muter-muter sekolah mungkin kayak just to make sure gitu. Padahal di sini pelajar-pelajar teladan semua ya. Ini kantin ya? Iya. Kantin nomor 1. Kantin nomor 1. Wah, satu kantinnya segini. Kalau ada 4 kantin, tinggal pilih deh mau makan apa. Mari kita lihat, ada yang jualan nggak ya? Ada. Libur ada. gini juga ada ya? Ada. Misue masih bukan. Oh, Iya. ada misue. Iya. Wah, ini mah langganan hujan ya di sini sampai disediain khusus. Iya. Loh, kok ada ini? Ini kayaknya biasanya kayak aku juga belum pernah, maksudnya kayak kok anak-anak kan habis after class mungkin kayak ada yang buru-buru balik ke dorm, terus nggak perlu karena antrinya panjang banget, jadi langsung di pack Ini kayak order pakai app gitu. Enggak, jadi kayak maksudnya kayak contoh mau makan ini kan harus ke sana harus antri, ini nggak Ada yang usah udah antri. siapin? Ya, ini Tapi langsung ini kayak tapau kosong gitu. lagi, kosong. Iya. Heeh. Terus bayarnya? Itu ini pakai kartu gitu. Astaga, Jadi kan ambil langsung pergi. gak ada yang Bye-bye. jagain ya? Ada waktu. Normally ada yang jaga? Iya ada. Iya, kalau nggak pura-pura lupa tap. Wah, enak juga kantinnya. Iya. Bangkunya kayak kafe-kafe gitu. Jadi biasanya ada yang anak-anak yang bikin PR di sini atau ini ada yang main kartu-kartu gitu. Oh, ini lagi holiday. Iya. Main gaplek. Oh, nggak usah keluar ya untuk jajan-jajan Iya. yang fancy-fancy gini. 14 kuai, udah bisa makan nasi pakai lauk ya, ada daging, ada sayur. 14 tuh 30.000 lah. Lebih Iya. murah kok di sini. 30.000 Iya. daripada makan di luar, mending makan di sini Iya, ya. iya. Oh, burger set. Looks yummy. 15 koi juga. Oh, rata-rata berarti 15 ya sekali Iya. makan. Tapi kalau ada yang kayak pilih-pilih sendiri bisa sampai 20 atau 30. Kalau yang pilih-pilih sendiri. Kayak food court lah. Iya. Luas sekali. Ini kalau hari-hari sekolah penuh kali ya? Wah, penuh minta Penuh ya? ampun. Susah kali cari duduk ya? Iya. Harus pakai kartu mahasiswa atau boleh langsung scan? Pakai punya aku aja sih. Ah, Soalnya kita di sini memang nggak boleh kayak pakai WeChat gitu. oh, nggak ada WeChat Nggak. Pay. Oh. Di sini kayak biasanya kalau ada orang luar pasti kayak keipang mama terus kayak ditransfer gitu. Oh, Ya. oke, kita pakai cara itu kalau gitu. Soalnya kita nggak bisa bayar langsung pakai Alipay atau WeChat Pay. Jadi harus pakai kartu mahasiswa. Baiklah. Apa ya yang lucu ya? Kopi, kita cobain kopinya. Kopinya juga not bad. Not bad ya. Iya. Hai guys, akhirnya kita ketemu sama mahasiswi Indonesia. Ini luar biasa bisa masuk kampus yang favorit banget di Tiongkok. Jadi, ayo kita langsung aja kenalan. Silahkan, Natasha. Halo, nama saya Natasha. Saya dari Surabaya, Indonesia. Dan jurusan saya DKV, Visual Communication Design. Ya. Saya di sini sudah kurang lebih 1 tahun. Semester berapa sekarang? Semester 4. Semester Ya, semester 4. Tapi di sininya baru 1 tahun ya? Iya, soalnya waktu tahun 2 tahun lalu ya, pandemi kan. Oh, belum buka border. Iya, China. terus waktu itu online kelasnya 1 semester. Terus semester kedua, waktu China udah open border, langsung pesan tiket langsung ke sini. Langsung cus ke sini. Ya. Terus langsung kuliah di kelas atau masih online juga? Enggak, langsung kuliah di kelas. Oh, pada waktu awal itu semester 1, anak-anak lokalnya juga kuliahnya online atau udah di kelas mereka? Mereka juga online. Oh, semua online. Waktu itu aku dengarnya sih mereka kayaknya online-nya di dorm mereka. Oh, berarti sudah tinggal di kampus ini. Iya. Tapi di kamar masing-masing. Iya. Oh, gitu. Oke. Gimana rasanya pada saat pertama kali datang ke sini terus langsung kuliah di kelas? Waktu itu agak seneng, terus excited. Maksudnya kayak akhirnya bisa kuliah offline, terus lihat suasana kampusnya bagus banget. Terus waktu itu mungkin agak deg-degan ya, maksudnya kayak agak nervous dikit. Tapi
not bad sih, not bad. Ya. Ada shocknya nggak pas pertama kali masuk kelas? Wah, ternyata kuliah di sini di luar perkiraan nih, atau memang as predicted? Pretty much as predicted. As predicted, Ya, berarti ya, udah santai lah ya. Ya. Ada kesulitan nggak untuk bahasanya? Mungkin bahasanya, soalnya kan di Chongqing ada dialek sendiri ya. Jadi kan kadang ada yang pakai Chongqinghua atau mungkin ada kata-kata yang lebih profesional. Jadi mungkin kayak ada kesulitan dengar Vocabnya. Ya. Karena bahasa sehari-hari sama bahasa di jurusan Ya, pasti beda ya. Ya, Lebih beda. dalam Ya, di kelas. ya. Terus gimana pada saat dengerin kuliah? Ngomong apa? Itu dosen ngomong apa gitu, terus gimana? Kadang kalau nggak pakai Google Translate atau enggak aku kayak tanya classmate sebelah aku, bilang kayak Tongxue, tadi lausnya bilang apa ya gitu. Tapi setelah kelas atau pada saat itu? Pada kelas. Oh. Ya. Mereka rata-rata classmate-nya friendly kok. Oh, oke, Ya. oke. Sekelas biasanya berapa orang sih itu? Kalau misalnya di beda jurusan beda ya. Kalau jurusannya Natasha di kelas ada kurang lebih 25 ke atas, hampir 30. Oh, 20-30 orang itu Ya. lumayan kecil sih. Ya, Lumayan kecil. ya, Aku ya. dulu di kampus tuh kayak 100 orang. Itu kan biasanya kalau untuk kayak subjek yang lebih maksudnya kayak ya harusnya jurusan ya, kayak kalau contoh kayak mata pelajaran matematika Iya. itu kayak ya ada 100 murid gitu kan di dalam kelas gitu. Oh, ya. DKV kayak 20-an, 30-an. Ya, tapi kita maksudnya kayak separate kelasnya. Jadi kita ada 2 kelas untuk DKV. Aku di kelas 2. Iya. Ada kelas 1. Jadi kayak per kelas itu ada 30-an anak gitu. Jadi seangkatan ada 2 kelas untuk jurusan Ya, DKV. ya. Dan yang kelas 2 ya udah belajarnya bareng-bareng aja sama teman-teman kelas 2-nya itu. Ya. Nggak di mix-mix gitu ya. Tapi kadang mungkin kayak ada 1 atau 2 kelas yang pernah di mix Barengan. itu. Ya, itu baru banyak muridnya. Oke, Ya. oke. Semua pelajaran dalam bahasa Mandarin. Mandarin. Ya. Oh. Terus teman-temannya berarti kebanyakan anak-anak lokal sini ya? Iya. Ada anak internya juga? Ada untuk angkatan Natasha ada 2 international student. Cuma berdua? Iya. Soalnya untuk jurusan ini DKV ini international studentnya memang dikit. Yang belajar art itu memang dikit. Banyak international student itu yang belajar jurusan kayak accounting atau kayak engineering gitu. Ya. Banyak yang sana sih. Oh, oke. Ya. Ini jadi curious nih. Kenapa Natasha milihnya DKV? Soalnya dari dulu kan hobinya memang gambar ya, Ya. kayak enjoy banget. Terus kayak pikir-pikir mau belajar jurusan lain nggak, habis kayak give some thought about it. Kayaknya masih kepingin belajar art sama desain gitu. Soalnya lebih enjoy, general ya, gitu, ya, art lebih design-nya. interested gitu. Ya. Kalau udah terlalu menjurus kayak misalnya desain interior gitu, kan gambar-gambar juga. Ya, tapi mungkin satu alasan itu nggak mau kayak architecture atau interior design karena ada matematikanya. You don't really like the math part ya? Ya. Gambarnya suka, math partnya kayak. Math partnya kayak nggak terlalu suka gitu. Oke. Oh, jadi DKV itu buat teman-teman yang hobi gambar, tapi nggak mau terlalu tersiksa dengan math. It's a good option ya? Ya, good option banget. Terus kayak mungkin kayak in the future kalau mau pilih jobnya kan lebih banyak ya optionnya. Kayak bisa ke app design atau kayak poster design atau kayak website design atau book design illustration juga bisa kan. Kayak optionnya lebih banyak gitu. Berarti yang dipelajari sebenarnya jauh lebih macam-macam ya di DKV ya? Iya. Oh, oke. Nanti pada saat biasanya kan semester akhir gitu kalau orang kuliah S1 ada internship tuh. Iya. Di DKV ada juga nggak? Ada juga? Ada. Oh, berapa lama tuh biasanya? Seharusnya 3-6 bulan ya? 3-6 bulan, kayak Seharusnya 1 semester ya. lah ya. Iya, Satu iya, semester iya. harus kayak magang dulu, latihan kerja ya. Iya. Udah ada plan belum tuh, Nat? Mau di mana? Belum sih. Belum? Soalnya mungkin planningnya next year ya, atau next 2 years. Lihat mungkin kayak waktu tahun terakhir atau year 3 ya. Year 3. Lihat dulu, ya. Iya. Nah, by the way, ini Natasha ini termasuk
sedikit dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di kampus ini ya. Nggak terlalu banyak kan yang mahasiswa Indonesianya, dan vibes-nya juga di kampus is quite serious ya. Iya, soalnya top uni ya. Top uni, di iya. Chongqing ya. Agak beda dengan yang kampus-kampus lain yang kayak banyak anak-anak yang hangout di luar yang main-main gitu. Tadi sembari kita jalan ke kampus, ke kantin ini, kita lewatin perpustakaan, lewatin kafe, gila belajar semua. Padahal hari ini tuh tanggal merah, hari libur, orang-orang pada belajar, itu kan. Dan memang sehari-harinya begitu ya, mereka belajar ya. Pasti kalau lihat kayak di library atau apa, pasti kayak ada murid yang masih kayak belajar gitu. Library buka sampai jam berapa, Nat? Jam 10. Jam 10 malam? Ya, dan jam biasanya 10 malam. sampai malam tuh masih ada? Iya, sampai kayak biasanya kalau habis, maksudnya kayak udah dispersal time, kayak udah waktunya untuk library tutup, mereka pasti kayak bukain musik gitu, terus kayak bilangin, oh udah tutup library-nya. Time to go. Ya. Diusir secara halus. Oke, apakah Natasha ada culture shock pada saat ngelihat anak-anak, buset, orang-anak lokal sini kayak belajarnya parah, rajin banget gitu, shock nggak? Lumayan sih, kayak ada ngerasain pressure-nya gitu kan. Ada, pasti ada. Iya kan, teman-teman bayangin sekelas sama anak-anak yang kayak gitu, yang pada gila belajar. Ke bawah nggak sih? Dikit ya, kadang kebawaan dikit gitu. Karena gimana pun lingkungan kita pasti akan ngebentuk kita kan. Kalau kita sekelas sama anak-anak yang demennya main, ngafe gitu kan, pasti ikut. Terus anak-anak di sini, mereka tuh pada have fun-nya ngapain? Mungkin mereka kayak beda-beda ya. Kan mungkin kalau cowok-cowok kayak lihat kayak tadi di kantin itu kayak ada yang kumpulan terus kayak ngomong atau kayak main kartu-kartu game itu udah have gitu. fun tuh. Ya, itu udah have fun untuk mereka. Atau enggak mereka ada yang kayak suka ke sinema. Kan di kampus kita ada 3 gate sekarang. Kalau di North Gate sana jalan beberapa menit langsung reach ke satu tempat, itu namanya Sicie. Itu tempat sana itu kayak banyak sih biasanya anak-anak kayak habis kayak off class gitu, mereka pasti kayak kesana untuk kayak makan bareng atau kayak nonton sinema gitu atau kayak karaoke. Mereka juga di sini kayak gitu sih. Kayak pedestrian street gitu kali ya. Jadi ya buat jalan-jalan, at least mau makan mau apa ada lah. Oke. Terus kalau anak-anak Indo, ada tahu nggak total berapa anak sih di sini? Seharusnya ada 50 ada lah ya. 50 ada? Ya, tapi kebanyakan itu di kampus A. Beda kampus, jauh dari beda sini. Kampus, ya. 40 menit ya naik bus aja naik bus, naik school bus dari kampus D ke kampus A itu 40 menit. Udah kayak beda kota, satu di Bogor, satu di Jakarta. Oke, jadi Natasha susah ya kalau mau ngumpul sama mereka, jauh ya? Iya. Kalau hari-hari ya? Iya. Beda jurusan sih ya? Iya, beda jurusan, sama kebanyakan anak Indo itu seharusnya S2, S3 ya, yang S1 dikit. S1 dikit. Ya, kenapa dikit. ya? Apa karena susah ini kampus? Kurang tahu ya. Loh, terus Nat sendiri kok bisa tersasar ke sini? Bisa ke Chongqing Daxue? Sebenarnya ada consider kayak uni-uni lain di tempat lain. Tapi after like some other consideration, karena ada faktor-faktor lain kan. Terus kayak uni ini kan juga top. Terus waktu itu Chongqing kan juga udah mulai viral kan. Apa yang viral tuh? Oh, yang lantai 22 sama lantai dasar itu ya. Terus kayak bisa pikirnya kayak bisa traveling, terus bisa belajar kan enak banget gitu. Terus di sini kan juga maksudnya kayak diketahuin kayak well known for kayak banyak makanan yang enak-enak gitu. Betul, pusat kuliner. Ya. Terus jadi bener cocok makanannya? Memang banyak yang enak-enak sih. Sampai di sini kayak udah kayak gain weight gitu. Nambah ya berat badannya? Iya, nambah berat badannya di sini nambah. Oke. Tapi yang aku kurang suka itu makanannya agak berminyak ya di sini. Oh iya, oily banget. Iya, oily banget. Kayak oily banget. Do you like mala? Suka aja sih. Suka. Oh, ini beruntung. Iya. Kesini dan doyan. Karena it's like in every food. Iya. Oke, berarti dapat kulinernya, terus viralnya, dan udah lihat semua dong ya yang viral-viral ya. Jalan-jalannya puas dong, kulinernya puas.
Terus pelajaran bagaimana rasanya? Ada rasa susah atau oke-oke aja, so far so good? Kadang agak susah sih kadang, karena kadang kayak mungkin ada guru-guru ya, maksudnya kayak juga tergantung gurunya sih, kayak lihat requirementnya mereka, kayak kadang ada requirement yang lebih tinggi, ada yang lebih santai gitu. Tapi masih oke lah, masih bisa catch up, masih bisa ikutin. Nilai juga good ya? Di universitas masih oke lah, masih oke. Nilainya masih bisa di maintain. Lulus semua mata Ya, kuliahnya. ya. Di sini gimana sih, pakai SKS gitu nggak sih? Mereka kayaknya ada ranking sama ada kayak GPA kan. Ranking? Mereka ada ranking kayak, maksudnya kayak ada lihat kayak ranking untuk major ini, terus kayak ranking untuk kelas gitu. Astaga, kayak anak SMA dong. Rapotnya Ya, ada ranking 1, ada ranking ranking. 2. Jadi kayak tergantung mau lihat yang mana. Ada GPA, ada ranking gitu. Ya. Oh, itu agak-agak pressure nggak sih kuliah pakai makanya, ranking gitu kan? Ada pressure-nya sih. Kita kayaknya di Indo nggak pakai ranking ya kalau udah kuliah ya. Waktu masih sekolah aja nggak sih? Oke. Aduh, di ranking juga. Oke, ada ekspektasi tertentu nggak sih dari your parents, harus top berapa nih, berapa persen gitu? Enggak. Cuman Untungnya. soalnya nggak ada expectation atau kayak mama papa nggak bilang kayak oh harus kayak dapat nilai bagus ya, nggak, cuman kayak mereka cuma bilang kayak just do your best gitu. Oh, Kayak do your best, just do as best as you can. Ya, lucky. ya. Iya. By the way, kamu anak berapa ya, Nat? Anak kedua. Anak kedua dari berapa bersaudara? 2. Oh, berarti bontot. Ada Cece, 1 tahun lebih Tua. ya, 1 tahun lebih tua. Beda setahun. Ya, beda tahun. Terus punya adik? Nggak ada. Nggak ada. Dan aku Berarti paling- anak bontot. Ya. Anak terakhir. Ya. Biasanya memang anak sayangan, kalau anak terakhir lebih dimanja. Cici kuliah di sini juga? Nggak, Cici kuliah di Indo. Di Indo. Ya. Oh, oke. Nggak kamu ajak ke sini? Nggak janjian gitu lagi? Kan cuma beda setahun. Kalau berdua kayaknya seru. Mungkin in the future, mungkin sama family, sama papa mama Cici mungkin kayak visit kan, terus kalian traveling di Chongqing gitu. Visit aja. Ya. Waktu berangkat diantar nggak sama papa mama? Enggak. Hah? Jadi papa mama belum kesini, belum lihat kampus nih? Belum. Oh gitu. Aduh, om tante, kampusnya bagus. Kampusnya bagus banget. Actually, honestly ya, sejujurnya dari beberapa kampus yang udah kita visit, sejauh ini yang paling keren memang kampusnya Chongqing Daxue. Fasilitasnya keren, gedung kuliahnya juga, aduh, enak banget. Yang belum kita lihat dormnya. Ya, Nanti mungkin ya, kalau bisa ya kita coba lihat dormnya ya. Oke, berarti dulu cari-cari informasi mengenai Chongqing Daxue itu kamu pilih karena ranking sekolah ya? Ya, ranking Karena sekolahnya sekolah. bagus. Ya. Oke. Cuma kan ada juga ada juga kampus-kampus lain yang bagus-bagus, kayak di Shanghai ada Fudan, ada Tsinghua, Beijing, ada Peita. Kenapa Chongqing? Ada beberapa faktor sih. Waktu Natasha pilih uninya itu pertama itu lihat dari uni rankingnya. Terus habis itu kalau uni rankingnya oke, lihat ada nggak jurusannya. Soalnya beda uni itu belum tentu kayak uni itu ada jurusan yang kita mau pilih gitu. Iya. Ya. Oke. Cuma sesuai ya sama ekspektasi ya, udah happy ya. Iya. Sekolahnya bagus, semua jurusannya cocok. Ya, terus juga lupa bilang itu kayak belum tentu semua uni itu ada, maksudnya kayak full scholarship kan. Oh, so kamu nggak bayar sekolah di sini? Enggak. Full scholarship-nya? Ya. Gratis? Ya. Soalnya sebenarnya juga ada kayak uni-uni yang di Shanghai, karena kan Shanghai juga bagus ya untuk desain. Terus ada kayak Tongji Daxue, Shanghai Jiao Tong Daxue. Itu kan juga uni yang lebih top ya, tapi mereka scholarship-nya nggak ada yang full gitu. Terus Natasha mau yang full kan. Luar biasa, udah mau sekolah bagus, gratis lagi. Oke. Terus dormnya bayar nggak? Enggak. Jadi cuma perlu bayar kayak fee-nya untuk air sama electricity. Oke. Iyalah ya, itu kan consumption pribadi ya. Make sense sih. Dormnya nggak bayar, sekolah nggak bayar, buku harus beli nggak? Desain
nggak beli buku. Oh, nggak perlu ya beli Nggak buku perlu, ya? nggak perlu, ya. Download aja. Ya. Oke, nggak keluar duit buat buku juga. Makan tapi tetap keluar duit ya. Ya. Nah, udah kalau makan, air, listrik ya udahlah ya, cincai lah ya. Kita hidup dimanapun juga harus keluar duit buat itu. Oke. Tapi ini keren banget sih, maksudnya bisa dapat sekolah bagus gratis pula. Ya. Gimana caranya bisa dapat full scholarship tuh? Waktu mau apply ke uninya, pasti ada optionnya untuk kayak mau nggak apply scholarship. Sebenarnya ada Natasha ada beberapa teman dari negara lain, international student itu, mereka waktu datang ke sini baru tahu kayak oh rupanya bisa langsung apply aja, maksudnya kayak untuk scholarshipnya. Tapi mereka bilang kayak oh waktu itu mereka nggak tahu. Jadi kayak oh sayang banget kan, kayak mereka kayak harus kayak bayar sendiri. Padahal kayak sebenarnya bisa apply gitu. Untuk semester berikut dia bisa apply nggak? Nggak bisa. Untuk Udah Chongqing telat? Uni ya telat. Dia Jadi harus dari awal ya? Ya jadi harus sebelum di accepted udah harus apply gitu. Iya. Karena itu berlaku untuk terus. Iya. Kalau nilainya jelek bisa dicabut? Iya bisa dicabut. Bisa Kalau dicabut nilainya yang ada. ya. Tapi kalau daftar belakangan penyesalan datang belakangan udah udah nggak bisa. Oke, full scholarship. Oke. Jadi itu apply-nya online. Ya, online. Dari websitenya Websitenya kampus. sekolah ya. Oh, gila ya itu lagi masa-masa SMA udah harus Ya. mencari-cari ya itu Ya. takes time dong. Ya. Compare sana, compare sini, cari info. Did you do it yourself or? Ya, everything by myself. Dan websitenya ada bahasa Inggrisnya? Ada sih seharusnya ada. Ada ya? Ada bisa kayak ada option kayak di translate gitu kan. Ada. Oke. Ada. Wah, ini luar biasa, harus ada niat yang besar untuk Iya. Memang harus kayak dari from yourself gitu kayak kayak kalau disuruhin orang kan kayak maksudnya kayak pasti kayak it's not something that you really want gitu kan. Iya. Memang harus kayak ada niatnya gitu. Berarti dari SMA berarti Natasha tuh udah niat mau sekolah di Chungko ya? Iya. Ada kepikir nggak untuk cari info mengenai scholarship di negara-negara lain? Ada sih. Kayak pernah consider Singapura ya. Singapura. Ya, tapi requirement-nya juga lebih tinggi ya. Terus kayaknya kompetisinya juga lebih, maksudnya slotnya untuk kan kepingin negaranya ya. kecil. Ya. Oke. Jadi jatuhlah pilihan pada China. Nah, pada saat mau berangkat udah tahu belum kalau kuliahnya semua pakai bahasa Mandarin? Udah tahu. Udah tahu. Ya. Are you ready for that? Were you ready? Ready. Ready ya. Ready. Persiapannya berapa lama tuh untuk mempersiapkan bahasa bisa kuliah pakai bahasa Mandarin? Untuk Natasha sih udah belajar Mandarin sejak umur 5 ya. Udah Jauh dari ya kecil. persiapannya. Ya, udah dari kecil. Ya. Dari umur 5 consistently belajar Mandarin terus sampai menjelang berangkat. Iya. Wah, gila, berapa tahun tuh belajarnya? Udah 10 tahun lebih ya. Iya, that's why nggak perlu worry about bahasa ya. Daily, Karena at least daily conversation udah oke. daily conversation Ya. aman. Paling sampai kelas ada bahasa yang agak baru-baru, ya itu aja yang ditanya. Ya. Oke. Ini bagus teman-teman yang mau mempersiapkan anak-anaknya. Jangan tunggu anaknya gede dulu baru disekolahin Mandarin ya. Kalau bisa dari kecil ya udah belajar, jadi biar nggak kaget. lebih relax gitu di kita. Belajarnya slow but sure. Oke. Apa suka dukanya sekolah di sini? Maksudnya kayak kalau pasti kan no matter where you go, maksudnya kalau ke luar negeri, sekolah luar negeri, pasti kan ada kayak new experience, meet new people, pasti kan ada teman-teman dari negara lain, terus bisa try new food, new scenery, bisa traveling juga, itu yang kan bisa kayak study sama traveling, seru. Mungkin dukanya bisa apa? Miss home, bisa homesick gitu kan. Bisa juga kangen rumah ya? Bisa homesick, bisa. Apa sih yang kangenin di sana di rumah? Kangen papa mama, terus kangen di rumah Natasha ada Doggy. Ya. Itu kalau dog lover susah emang. Ya, dog lover itu pasti kayak aduh itu kangen. Kayak farewell-nya harus pakai nangis-nangis dulu. Ya. Pasti kayak kangen banget kan. Iya. Terus kangen makanan Indo, memang kangen sih, kangen. Sambal burudi. Kangen tempe. Tempe. Ya. Ya, Surabaya banyak makanan enak lagi ya. Ya. Oke, itulah
Jadi gimana ya persiapannya ya? Kalau mau berangkat apakah harus dibawa itu semua makanan-makanan? Waktu Natasha berangkat sebenarnya nggak bawa, cuman mungkin bawa 1-2 pack Indomie ya. Ya. Indomie yang dibawa ya? Ya. Oke, Indomie yang dibawa. Padahal di sini ada Indomie. Tapi Indominya sini sama Indo beda. Kayak MSG-nya. Beda, Kurang bener-bener. micin. Iya, micinnya beda. Iya, ya aku juga ada beli dan pilihan rasanya nggak banyak, cuma goreng doang kan. Iya. Cuma ada kayak 2-3 rasa gitu dan goreng semua. Kayak kalau mie kuah udah kalah saing lah ya sama brand lokal sini. Iya. Jadi Mama boleh dikirim ya Indomie. Suka dikirimin nggak sih dari Indo? So far sih nggak kirim, cuman mungkin kalau kayak ada orang kenal kan, terus kayak bilang, oh ada yang mau ke Chongqing, terus mungkin titip barang dikit-dikit lah. Just tip gitu aja ya. Oke. Tapi dari Mama sendiri nggak ngepakin sekerdus apa gitu bawa sini? Enggak. Oke, padahal bisa juga kan sebenarnya. Ya, tapi maksudnya kayak aku juga nggak minta gitu. Ya. Oke. Ya udah belajar rem-rem lah, ntar sampai rumah baru puas-puasin. Ya. Oke, itu suka dukanya ya. Sukanya banyak, bisa jalan-jalan, bisa nyobain berbagai macam makanan. Dukanya ya itu tadi, kangen rumah, kangen dogi, kangen parents, kangen makanan. Ya. Kalau kangen makanan rada gampang sebenarnya sih, bisa dikirim. Kalau kangen makhluk-makhluk hidup ini yang bahaya ini. Ya. Terus pulang berapa lama sekali? So far belum pulang. Dari setahun kemarin belum balik? Ya, belum balik. Oke, memang belum ada rencana? Belum ada rencana, tapi maksudnya kayak mungkin sebelum tamat, kepingin, maksudnya kayak ada planning, ya mau, aku bilang ke mama kayak, mau pulang, at least sekali pulang rumah gitu ya. Atau mereka yang datang kali? Ya, atau mereka yang datang, ya. Ya boleh lah ditengokin anaknya, udah kangen. Ya, terus apalagi ada challenge khusus nggak, kayak ini hidup di negara 4 musim, nggak terbiasa? Chongqing itu juga known for extreme weather. Iya. Jadi kayak kalau musim panas itu panas banget. Kayak contoh kayak waktu itu tahun lalu musim panas, Natasha baru mandi, keluar 5 menit langsung keringat langsung, kayak mandi 2 kali gitu. Terus dinginnya juga, dingin banget. Dingin banget, panas banget. Ya itulah 4 musim kan? Iya. Sekarang udah oke. Sekarang udah mulai adjust lah. Udah mulai adjust. Yang penting bajunya cocok Penting bajunya cocok. Karena di sini belanja baju juga ada aja. Ada baju musim panas, ada kipas anginnya di dalam. Baju musim dingin ada filamen panasnya. Udah kayak pakai selimut tapi di badan gitu kan. Aduh, ada aja, terlalu banyak idenya. Ya, itu suka dukanya. Terus kalau dari segi culture shock ada? Culture shock masih oke sih, masih cuman bearable, ya? Paling cuman waktu kedengaran mereka ngomong pakai bahasa dialek ya, kayak beneran kayak nggak ngerti tingbutong, kayak beneran nggak ngerti gitu, ya totally nggak ngerti. Iya, tapi kan tinggal ngomong terus mereka akan ngomong lagi pakai bahasa Mandarin gitu ya? Ya, ada yang gitu, ya. Ya, oke. Berarti oke lah ya hidup di sini, bisa dinikmati ya. Ya. Terus rencana setelah selesai sekolah ini S1 kan? Iya. Setelah selesai S1 4 tahun ya? Iya. 4 tahun, berarti total bakalan kayak 3,5 tahun di sini ya? 3,5 tahun. After that, ada plan untuk kemana? Mungkin planningnya untuk sekarang, after graduate, kepingin cari kerja dulu untuk kayak gain experience. Terus mungkin kayak contoh kalau nggak cocok atau apa, kayak ada alasan lain, mungkin bisa consider kayak lanjutin S2. Tapi kepingin coba gain experience dulu lah. Experience dulu ya. Cuma biasanya Nat, kalau udah dapat experience-nya, udah kerja, udah terima duit, udah nggak mau sekolah lagi loh. Biasanya. Ya, kita nggak tahu ya future ya. Iya loh, udah biasa pegang duit suruh sekolah lagi. Aduh, income nggak ada deh. Iya sih. Kecuali dari sekolah, kita sekolah dibayar. Gitu kan? Ya. Tapi ada sih di Cungku yang kayak gitu ya, S2 dan dibayar. Iya, ada. Nah itu boleh juga tuh. Ya,
menarik kehidupan Natasha selama ini, tapi she's happy, bahkan terbukti dengan gaining weight-nya. Sangat menikmati sekolah di Tiongkok, jadi jangan takut teman-teman ya. Yang anak-anak mau disekolahin ke Chungguo sama papa mamanya, jangan takut nih, terbukti kok happy. Makanan kantinnya enak-enak kok. Kantin aja enak. Kantin enak. Apalagi di luar kan, kantin aja udah enak. Yeah. Ya, dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kayak satu kali makan tuh paling belas-belas, paling 14, 15 tuh masih ada 13. Kalau yang porsi gede banget 22 ada ya, 20-an. Ya. Jadi kalau biaya hidup kalau misalnya anak-anak mau berangkat ke sini sekolah prepare kira-kira sebulan perlu berapa? Kalau nggak sering-sering online shopping atau nggak sering kayak shopping gitu, 1.500 sampai 2.000 cukup sih. 1.500 sampai 2.000 udah cukup ya buat makan. Daily needs lah. Jajan tipis-tipis gitu ya. Oke. Ya segitu berarti sebenarnya sih tidak lebih mahal daripada sekolah di Indonesia ya. Tidak lebih mahal, apalagi kalau sekolahnya gratis kan. Dan dormnya juga gratis. Karena sekolah di Indo pun udah harus bayar kuliah, harus bayar kos-kosan, atau ongkos pulang pergi rumah gitu kan. Ini tinggal jalan kan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau lebih hemat ya bisa. Dan punya tantangannya sendiri. Harus belajar mandiri juga ya. Jadi it's very good experience, preparation untuk semakin mandiri nanti ke depannya. Terima kasih banyak Natasha di sela-sela waktunya yang I believe very very sibuk sih. Karena aku lihat anak sini gila. Belajar semua. Belajar semua. Jadi kan kalau kitanya terlalu santai juga ngeri kan. Kayak keteteran, ntar ketinggalan gitu. Jadi thank you banget udah dialokasikan waktunya, kita kayak dari jam 1 sampai jam 4 udah 3 jam ditemenin sama Natasha. Thank you for coming to J. Iya, sama-sama. It's actually requested by your mom. Your mom wanna see the campus. Hai tante. Mau lihat kampusnya karena belum pernah kesini ternyata ya. Jadi akhirnya Mama bisa melihat kampus anaknya yang ternyata kampusnya keren banget. Dan abis dari sini kita pengen liatin dorm juga ya. Semoga diizinin sama Ayinya. Boleh. Ya. Udah langsung boleh dia. Boleh. Udah lampu hijau dulu. Oke, kalau gitu kita let's go to the dorm. Let's go. Kita sekarang udah di dorm, di asrama mahasiswa. Ini asrama untuk sebenarnya mahasiswa asing. Ini koridornya. Dari lift itu paling dekat ke kitchen. Ada fridge. Ada kompor listrik, microwave. Jadi bisa masak-masak sendiri di sini. Masaknya nggak di dalam kamar ya. Kalau di dalam kamar boleh masak nggak, Nat? Masak? Nggak boleh. Nggak boleh, harus di kitchen ya? Iya. Oke. Is this your room? Ya. Paling deket ya? Lucky. Ini paling deket. Keluar buang deket. sampah gampang, ke lift gampang, ke tangga juga gampang. Ini tangga kan? Iya. Ke tangga juga gampang banget. Oh, ini paling strategis dia. Iya. Wah, kamarnya rapi, Nat. Di sini kebanyakan mahasiswa asing dari negara mana? Pakistan kayaknya. Pakistan? Ya. Pakistan, Vietnam, Thailand banyak. Oh, kalau orang Pakistan berarti mereka makanan harus halal nggak sih? Iya, mereka biasanya cooking sendiri. Masak sendiri ya? Iya. Oh, oke. Ini kamar mahasiswa asing, jadi sekamar sendiri ya, Nat ya? Iya. Kalau mahasiswa lokal, itu sekamar berempat sharing. Iya. Ini udah bawaan ya? Udah dikasih meja belajar ya? Iya. Dapat meja belajar. Nah, kita kecilin ya. Kursi juga udah dapat. Kursi udah dapat. Nah, terus ada kamar mandi dalam ya? Iya. Nggak sharing ya, berarti sendiri ya? Iya. Ada air panas nggak, Nat? Ada. Oh, toiletnya juga dikasih toilet duduk. Iya. Nice dong. Oh, ada water heaternya. Aduh, enak. Udah ada wastafelnya. Jadi very private, udah kayak apartemen sendiri. Ini kasur bawaan ya? Udah dikasih ya? Iya. Oh. Tapi kalau ini kan kamu pakai selimut listrik ya? Iya. Ini beli sendiri. Iya. Nah, cuma ini beruntung bisa dapat kasur kayak gini karena biasanya di kampus-kampus lain itu belum tentu dapat kasur. Biasanya dapat papan aja. Oh, iya. Jadi mesti beli bed sendiri. Iya. Oh, punya guling tak di sini?
Kok bisa dari guling? Indo. Seriously. Ini ya teman-teman yang mau kuliah di China itu nggak biasa ada guling. Jadi Iya. kalau kalian mau peluk-peluk guling, bawalah dari Indonesia. Ya, ini aku langsung lihat, ini anak Indo nih Iya. kamarnya. Ini bersih banget koridornya. Kinclong. Di ujung dorm ada lapangan olahraga. Tuh, mau main basket deket, main pingpong deket, badminton juga ada. Seger banget ini anginnya. Nah, di ujung sini ada namanya washing mall. Ini buat laundry. Nah, mesin cucinya banyak sekali. Iya. 7 ya? Ada lebih. Totalnya 10. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya 6. Kok 6? 6. Terus ini tuh dryer. Ini Dryer. Ya. Oh. Nyuci bayar berapa nih? Paling mahal 3 yuan. 3 yuan. Ya, paling mahal. Oke lah, daripada cuci pakai tangan buang Iya. waktu. 3 yuan udah cincai lah. Ngeringin? Ngeringin harus lihat kayak berapa lama ngeringinnya. Suka-suka kita settingannya itu beda harga. Iya. Oke lah. Jadi nggak buang-buang waktu cuma buat nge-laundry. Nice. Nah, ini bisa taruh-taruh di sini ya, nggak menuhin kamar ya deterjennya. Oh, rata-rata pada pakai yang gede-gede gini ya. Nah, ini laundry teman-teman. Kalau di Indonesia kita biasa lihat kemasan saset kecil-kecil. Di sini kalau ke supermarket tuh jumbo-jumbo semua family. Kita sekarang di kantin 3. Ini adalah kantin paling dekat sama dorm. Dorm yang untuk mahasiswa asing. Malatang, malasiangkuo. Wah, asik ada malasiangkuo. Makanannya banyak pilihannya dan meskipun libur, ini kantin tetap pada buka. Jadi nggak khawatir ya untuk makanan. Kita cobain masakan kantin 3. Nah, ini sayur-sayuran untuk malatang atau malasiangkuo. Biasanya kalau di luar setengah kilonya itu 26-28 renminbi ya. Ini 13 aja. Oh, yang cuan-cuan, yang sate-satean 3 kuai aja. Jauh lebih murah. Jadi daripada makan di luar, mendingan kita makan di kampus nih. Udah gitu kualitinya oke banget. Jadi kayak daging-dagingnya lebih banyak daging yang real. Biasanya kalau yang di luar-luar itu banyak yang udah olahan-olahan doang, bakso-baksoan doang. Tapi ini masih banyak yang real meat. Oh, mantap. Sayurannya juga seger-seger. Tararara, ini namanya malasiangkuo. Punya aku pakai nasi putih, punya Koko Alvin pakai mien. Porsinya gede juga ya. Gede, 20 pak aja. Nat makan apa ini, Nat? Chongqing xiaomian. Xiaomian, mie kecil. Ya. Nah, kita coba ya makanan anak kampus. Sekarang kita mau cobain naik bis kampusnya. Kita akan menuju ke gerbang utara karena di seberang gerbang utara itu ada pedestrian street yang tadi pada saat ngobrol-ngobrol sama Natasha sempat diceritain. Biasa anak-anak sekolah sini kalau mau main-main, mau hangout bisa ke sana. Jadi kita cobain ya, rasain hangout ala anak-anak Chongqing University. Sampai kita ke gerbang utara dan kita tinggal nyebrang jalan aja. Udah deh, sampai deh. Daerah ini namanya adalah Daxuecheng. Memang ada beberapa kampus di sini, dekat-dekat, bukan hanya Chongqing Daxue, tapi ada kampus-kampus lainnya juga. Jadi banyak anak mudanya di sini. Lumayan asik loh hangoutnya di sini. Iya.
Ada bakery baru buka, dia kayak happening banget gitu, jadi antri banget, orang-orang pada nyobain roti-rotinya, macem-macem roti-rotinya, akhirnya kita juga ikutan. Nah, sumine, apa ini? Kayaknya lumayan enak-enak nih, ada kayak kue lapisnya, ada macam-macam lah, nggak ngerti apa ini. Pokoknya kata yang jualnya ini laku, enak, hajar. Jadi besok sarapan kita aman. Ada store-nya Apple juga, jadi sekalian jajan deh. Selesai shopping-shopping dan jalan-jalan, kita kembali lagi ke sekolah, ke Chongqing Daxue. Jadi setengah hari sudah kita berkeliling Chongqing Daxue dan sekitarnya. So thank you so much Natasha udah ditemenin keliling-keliling. Dan sampai shopping-shopping juga. So see you next time Natasha. Bye-bye. Demikian kampus tour dan interview kita sama Natasha di Chongqing Daxue. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri atau anak-anaknya buat sekolah di China. Silakan share juga link video ini kepada circle-nya teman-teman supaya lebih banyak orang yang bisa dapat manfaat ya.